Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SGDA 9 yang akan mempresentasikan student project kami mengenai Kafum Oris. Baik, perkenalkan nama saya Owen Grande dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang. Kafung oris berperan penting dalam proses pencernaan pertama secara mekanik dan kimiawi melalui pengunyahan dan pembentukan bolus makanan oleh kelenjar saliva. Dapat dikatakan bahwa kafung oris merupakan pintu gerbang utama bagi makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Selain dari itu, kafung oris juga memainkan peran penting dalam fungsi artikulasi suara untuk berbicara, fungsi sensorik, dan juga respirasi manusia. Kesehatan kafum oris memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan banyaknya penyakit sistemik yang dapat dideteksi ketika terjadi perubahan di dalam kafum oris, seperti diabetes, infeksi, hingga gangguan autoimun. Selain dari itu, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah atau penyakit yang berasal dari mulut dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya, seperti periodontitis yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Di dalam student project ini, kami akan menjelaskan anatomi dan histologi kafum oris, mendalami komponen-komponennya, serta bentuk-bentuknya. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kafum oris, kita dapat lebih menghargai perannya yang tak tergantikan di dalam kehidupan kita dan pentingnya menjaga kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Freya Winata Imelda Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Sekarang saya akan bahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu, apa definisi kafum oris? Yang kedua, bagaimana struktur anatomi dari kafum oris? Yang ketiga, bagaimana histologi dari kafum oris? Dan yang terakhir, apa saja patologi dan pengobatan dari kafum oris? Lalu selanjutnya, apa saja tujuan penulisan dari student project ini? Yang pertama itu adalah untuk mengetahui definisi dari kafum oris, lalu mengetahui struktur anatomi dari kafum oris, lalu yang ketiga mengetahui histologi dari kafum oris, dan yang terakhir mengetahui patologi dan pengobatan dari kafum oris. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Aninta Marani dengan NIM 3 digit terakhir 210. Izinkan saya menjelaskan mengenai manfaat dari penulisan student project kali ini. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam pemahaman mengenai kafum oris dan menyediakan dasar yang kuat untuk praktik klinis dan pembelajaran lanjutan. Yang kedua, dosen dapat memahami mengenai kafum oris dan dapat memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lois Laurencia Seringoringot dengan 3 digit NIM terakhir 216. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait definisi kafum oris. Di slide saya sudah melampirkan beberapa poin terkait definisi kafum oris yang akan coba saya jelaskan. Jadi, kafum oris merupakan bagian tubuh yang menjadi awal dari saluran pencernaan. Bagian depan kafum oris dibatasi oleh bibir, sementara bagian atasnya dibatasi oleh palatum durum hingga palatum mole, dan bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Kafum oris juga dibagi menjadi dua bagian oleh prosesus alveolaris dan gigi, yaitu vestibulum oris dan celah antara pipi dan gusi dari gigi. Nah, secara anatomi, kafum oris juga dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu oral cavity proper dan oral vestibule. Bagian oral cavity proper ini terbagi atas palatum, gingiva, dan fundus oris yang di dalamnya meliputi tongue, tonsil, dan salivary duct. Komponen-komponen yang terdapat dalam kafum oris inilah yang akan bekerja sama untuk menjalankan proses pencernaan, komunikasi verbal, serta menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam kafum oris. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadira Asma Zulfa-Weko dengan 3 digit NIM terakhir 214. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi umum dari kafum oris. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kafum oris itu merupakan bagian awal dari alimentary system atau sistem pencernaan. Namun tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencernaan, kafum oris juga berfungsi sebagai pembentukan fonetik, sensorik, serta respirasi. Dalam elementary system sendiri, kafum oris memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi secara spesifik. Contohnya seperti dentes yang berfungsi dalam proses mastifikasi atau pemecahan makanan. Lalu ada juga lingua atau tongue yang berfungsi sebagai
penekan dan pendorong makanan kepada palatum sehingga terbentuk bolus. Lalu terdapat juga papila yang ada di permukaan lingua atau tongue, itu berfungsi sebagai persepsi rasa, dan juga ada salivary gland atau glandula salivary yang berfungsi sebagai sekresi saliva untuk penguraian karbohidrat. Tidak hanya berfungsi sebagai organ elementary, namun lingua itu juga dapat bergerak terhadap palatum atau palate, dan dentes dapat berartikulasi sehingga kita dapat mengeluarkan suara, yang merupakan fungsi dari pembentukan fonetik. Lalu, untuk bagian sensorik, kafum oris memungkinkan kita untuk merasakan adanya tekanan, tekstur, serta rasa dari suatu makanan. Itu merupakan fungsi sensorik dari kafum oris. Lalu yang terakhir ada fungsi respirasi yang merupakan bagian palatum pada kafum oris berfungsi sebagai pemisah antara oral cavity dengan saluran pernafasan. Sehingga saat kita makan, kita tidak akan tersedak oleh makanan tersebut. Begitu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit NIM terakhir 212. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari kafum oris. Jadi kafum oris dibatasi secara anterior oleh bibir atau labia, secara posterior oleh circumvallate papillae dan tonsillar pilars, secara superior oleh palatum, dan inferior oleh otot milohyoid atau biasa disebut juga dengan diafragma oris. Kafum oris dilengkapi dengan berbagai pembuluh darah, tapi arteri terpenting yang terlibat dalam vaskularisasi kafum oris antara lain arteri lingualis, arteria facialis, dan arteria maxillaris. Masing-masing arteri tersebut akan dibahas lebih lanjut di setiap bagian-bagian kafum oris. Nah, berbagai macam otot membantu untuk membentuk kafum oris dan membantu untuk pergerakan setiap bagian yang berada di kafum oris. Sama seperti vaskularisasi, bagian otot ini akan dibahas lebih lanjut di setiap bagian-bagian anatomi dari kafum oris. Daerah kafum oris terbagi menjadi oral cavity proper dan oral vestibule. Oral cavity proper atau kafum oris propria sebagian besar terdiri dari lidah dan dibatasi secara anterior dan lateral oleh processus alveolaris yang berisi gigi serta di bagian posterior oleh isthmus fauces. Sedangkan oral vestibule atau vestibulum oris merupakan area antara pipi, gigi, dan bibir. Palatum membentuk atap melengkung dari kafum oris dan lanteroga hidung. Palatum terdiri dari bagian keras dan lunak, palatum keras anterior, dan palatum lunak posterior. Palatum yang keras memisahkan bagian anterior kafum oris dari rongga hidung, dan palatum yang lunak memisahkan bagian posterior kafum oris dari nasofaring yang lebih unggul darinya. Palatum yang keras adalah 2/3 langit-langit mulut berkubah anterior, dan ruang ini diisi dengan lidah ketika mereka sedang beristirahat. Palatum keras yang tertutup oleh membran mukosa dibentuk oleh proses pelatihan dari maksila dan palet horizontal dari tulang palatina. Otot-otot palatum lunak muncul dari dasar kranial dan turun ke palatum. Palatum lunak dapat ditinggikan sehingga kontak dengan dinding posterior faring menyegel bagian mulut dari nasofaring, misalnya ketika menelan atau bernafas melalui mulut. Palatum lunak juga dapat ditarik lebih rendah sehingga kontak dengan bagian posterior lidah menutup kafum oris dari bagian hidung, misalnya ketika kita bernafas melalui hidung, bahkan dengan mulut terbuka. Lalu, ada juga 5 otot palatum lunak. Yang pertama itu adalah levator veli palatani atau pengangkat palatum lunak, yang merupakan otot silindris yang berjalan di luar anterior, menyebar di palatum lunak di mana ia menempel ke permukaan unggul palatina aponeurosis. Kedua, tensor veli palatani atau tensor palatum lunak, yang merupakan otot dengan perut segitiga yang melewati inferior, tendon yang terbentuk pada puncak kaitnya di sekitar humulus petriogoid, proyeksi inferior petriogoid medial, sebelum menyebar sebagai aponeurosis palatin. Yang ketiga merupakan palatoglossus, yang merupakan slip ramping otot yang ditutupi dengan membran mukosa dan membentuk lengkungan palatoglossa. Tidak seperti otot-otot lain yang berkaitan dengan glossus, palatoglossus ini merupakan otot palatin daripada lidah dalam fungsi ataupun innervation. Lalu selanjutnya adalah palatopharyngus, yang merupakan otot tipis dan datar yang juga ditutupi dengan membran mukosa yang membentuk lengkungan palatofaring dan menyatu secara inferior dengan otot longitudinal faring. Lalu yang terakhir adalah musculus uvulae yang masuk ke dalam mukosa uvula. Lidah merupakan organ otot yang bergerak yang dapat mengambil berbagai bentuk dan posisi. Lidah sebagiannya berada di rongga mulut dan sebagian besar berada di luar faring.
Saat istirahat, ia menempati sebagian besar kafum oris. Lidah terutama terdiri dari otot dan ditutupi oleh membran mukosa yang membantu mastikasi atau mengunyah, rasa, deglutisi atau lunalan, artikulasi atau berbicara, dan pembersihan mulut. Lidah memiliki akar tubuh, puncak, permukaan dorsal melengkung, dan permukaan inferior. Sebuah alur berbentuk V, terminal sulcus, lidah menandai pemisahan antara bagian anterior dan juga bagian posterior. Akar lidah adalah sepertiga posterior yang terletak di lantai mulut. 2/3 anterior lidah membentuk tubuh lidah, dan bagian anterior tubuh yang runcing adalah puncak ataupun ujung lidah. Dorsum ataupun permukaan dasar lidah adalah posterior permukaan lidah yang mencakup sulcus terminal, sebuah lubang kecil yang merupakan sisa non-fungsional dari bagian proksimal dari saluran tiroglossal embrionik, tempat kelenjar tiroid berkembang. Lendir pada bagian anterior lidah kasar karena adanya banyak papila lingual. Adapun papila yang terdapat dalam lidah sebagai berikut. Yang pertama adalah papila falat berukuran besar dan bertopik datar. Mereka terletak langsung anterior ke terminal sulcus dan dikelilingi oleh parit-parit. Dindingnya ditumbuhi oleh indera pengecap dan saluran kelenjar lingual serus terbuka ke parit-parit ini. Yang kedua adalah papila foliate, adalah lipatan lateral kecil dan dari mukosa lingual. Mereka kurang berkembang pada manusia. Yang ketiga adalah papila filiform panjang, banyak seperti benang dan bersisik. Mereka mengandung ujung saraf yang berbeda yang sensitif terhadap sentuhan. Yang keempat adalah papila fungiform berbentuk jamur dan muncul sebagai bintik merah muda. Mereka tersebar di antara papila filiform, tetapi paling banyak di puncak ataupun sisi lidah. Falat, foliat, dan sebagian besar papila fungiform mengandung reseptor pada indera pengecap. Semua otot lidah itu dipasok oleh cranial nerve ke-12, saraf hipoglossal, kecuali untuk palatoglossus, yang sebenarnya otot palatin yang dipasok oleh plexus pharyngeal, plexus saraf yang mencakup cabang motorik cranial nerve yang ke-10. Untuk sensasi umum seperti sentuhan dan suhu, mukosa anterior 2/3 lidah disuplai oleh saraf lingual, cabang cranial nerve ke-3. Untuk sensasi khusus seperti rasa, bagian lidah ini, kecuali untuk papila falat, disuplai melalui saraf chorda tympani, cabang dari cranial nerve ke-7. Saraf bergabung dengan saraf lingual dan berjalan anterior dalam selubungnya. Lendir dari sepertiga posterior lidah dan papila falat disuplai oleh cabang lingual dari saraf glossopharyngeal ataupun cranial nerve ke-9 untuk sensasi umum dan khusus seperti rasa. Ranting dari saraf laring internal, cabang dari saraf vagus ataupun cranial nerve ke-10 memasuk sebagian besar umum, tetapi beberapa sensasi khusus ke area kecil lidah hanya anterior ke epiglottis. Sebagian besar saraf sensorik ini juga membawa saraf sekremotor parasimpatis ke kelenjar serus di lidah. Saraf ini mungkin sinaps pada ganglion submandibular yang tergantung dari saraf lingual itu sendiri. Sensasi rasa dasar adalah manis, asin, asam, dan pahit. Rasa manis terdeteksi di puncak lidah, rasa asin di tepi lateral, dan rasa asam dan juga kepahitan berada di bagian posterior lidah. Lidah berasal dari arteri lingual yang muncul dari arteri carotis eksternal. Saat masuk ke lidah, arteri lingual melewati dalam atau medial ke otot hipoglossus. Cabang utama arteri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arteri lingual dorsal yang masuk bagian posterior akar lidah dan mengirim cabang tonsil ke tonsil palatin. Lalu yang kedua adalah arteri lingual dalam yang masuk bagian anterior lidah seperti arteri dorsal dan berkomunikasi satu sama lain di dekat puncak lidah ataupun ujung lidah. Yang ketiga adalah arteri sublingual yang masuk ke kelenjar sublingual dan lantai mulut. Lalu, pembuluh darah lidah adalah pembuluh darah lingkungan dorsal yang menyertai arteri lingual. Dalam vena lingual yang dimulai pada puncak lidah dan berjalan posterior di samping frenulum lingual untuk bergabung dengan vena sublingual. Semua vena lingual berakhir secara langsung atau tidak langsung di IJV. Drainase limfatik lidah mengambil rute sebagai berikut, yaitu limfa dari saluran ketiga posterior ke kelenjar getah bening leher rahim superior di kedua sisi. Limfa dari bagian medial anterior 2/3 dan ke kelenjar getah bening bawah leher rahim. Limfa dari bagian lateral anterior 2/3 mengalir ke kelenjar getah bening submandibular. Lalu berfungsi sebagai industri cuci mulut dan memainkan peran penting dalam pencegahan kerusakan gigi dan dalam kemampuan untuk mencicipi sebuah rasa. Gingivae juga dikenal sebagai gusi adalah jaringan epitel khusus yang mengelilingi gigi melalui sel khusus yang dikenal sebagai sel epitel persimpangan. Epitel persimpangan ini terletak secara strategis di bagian bawah sulcus gingival, di mana ia bertindak sebagai penghalang untuk trauma mekanis dan penghinaan mikrobiologis. Selain fungsi pelindungnya, gingivae oral juga bertanggung jawab atas sensasi di mulut dan penyerapan mikronutrien. Terakhir, epitel gingival memainkan peran penting dalam respon imun bawaan terhadap peradangan infeksi pada jaringan periodontal.
Gigi vai terdiri dari jaringan berserat yang ditutupi dengan membran mukosa yang melekat kuat pada proses alveolar mandibel dan maksila dan leher gigi. Gingiva buccal atau bukal dari gigi geraham mandibular disuplai oleh saraf bukal, cabang dari saraf mandibular. Gingiva lingual dari semua gigi mandibular disuplai oleh saraf lingual. Gigi premolar dan gigi geraham palatin disuplai oleh saraf palatin yang lebih besar dari gigi geraham palatin oleh saraf nasopalatin. Aspek labial dan bukal dari gingiva maxillari disuplai oleh saraf alveolar superior anterior, tengah, dan posterior. Bagian anatomi kafum oris selanjutnya adalah pipi atau buka. Buka digambarkan sebagai daerah di bagian bawah mata dan di atas garis rahang. Buka membentang antara hidung dan telinga. Bagian ini terdiri dari kulit sebagai lapisan paling superficial, lalu terdapat bantalan lemak yang berkontribusi terhadap kontur dan kepenuhan pipi, dan jauh di dalam bantalan lemak terdapat berbagai macam otot. Ada banyak otot yang terlibat dalam buka. Otot pertama yaitu masseter yang merupakan otot terbesar di daerah buka dan memberikan kontribusi pada kepenuhan lateral buka. Lalu bagian atas buka diisi oleh bagian bawah otot orbicularis oculi dan kontur medial daerah buka dibatasi oleh otot levator labis superius alegnasi yang berada di bagian tepi lateral hidung. Otot yang berada di lateral otot levator labis superius alegnasi ini adalah levator labis superioris, yang merupakan bagian dari daerah pipi medial. Terdapat juga otot zygomaticus minor dan mayor yang berkontribusi pada daerah pipi tengah. Sedikit lebih rendah dari otot zygomaticus terdapat otot trisorius dan levator anguli oris. Dan jauh di dalam semua otot ini terdapat otot buccinator. Nah, 3 struktur tulang yang membantu membentuk pipi adalah tulang zygomatik, maksila, dan mandibula. Vaskularisasi utama untuk buka berasal dari arteri facialis dan arteri facialis transversal yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Kedua arteri ini merupakan cabang dari arteri carotis externa. Batas medial pipi akan menerima darah dari arteri anggular dan batas superior pipi akan menerima darah dari arteri zygomatik orbital yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Nah, daerah pipi akan menerima persarafan dari saraf facialis dan trigeminal. Cabang bukal dari saraf facialis akan mempersarafi sebagian besar otot-otot di daerah pipi kecuali orbicularis oculi dan otot masseter. Persarafan untuk otot orbicularis oculi berasal dari cabang zygomatik saraf facialis, dan otot masseter menerima persarafan dari saraf trigeminal. Bagian anatomi kedua dari kafum oris yaitu salivary gland atau air liur. Terdapat 3 pasang salivary gland mayor pada kafum oris, yaitu kelenjar parotis atau parotid gland, kelenjar submandibula atau submandibular gland, dan kelenjar sublingual atau sublingual gland. Dan selain ini terdapat juga sekitar 1000 salivary gland minor yang bertebaran di aerodigestive tract. Kelenjar air liur yang pertama dan terbesar adalah parotid gland. Parotid gland memiliki bagian lobus superficial dan deep yang dipisahkan oleh saraf facialis dan vena posterior facialis. Lobus superficial berada di lateral saraf facialis dan terletak di atas permukaan lateral otot masseter. Sedangkan lobus deep terletak di bagian medial saraf facialis dan terletak di antara processus mastoid tulang temporal dan ramus mandibula. Pada parotid gland, terdapat juga saluran ekskresi utama parotis atau yang disebut dengan stanson duct yang menonjol dari bagian anterior lobus superficial dan berjalan di atas otot masseter hingga mencapai batas anteriornya. Dari sana, ia berbelok ke medial untuk menembus otot buccinator. Nah, arteri karotis eksternal memberikan suplai darah ke kelenjar parotis. Arteri ini bercabang menjadi 2 cabang terminal, yaitu superficial temporal dan maxillary artery. Superficial temporal artery kemudian melanjutkan suplai darah ke transverse facial artery yang berjalan secara anterior antara zygoma dan stanson duct dan menyuplai stanson duct, kelenjar parotis, dan otot masseter. Lalu, arteri maxillary atau maxillary artery menyuplai fossa intratemporal dan fossa pterygo-palatina setelah keluar dari bagian medial parotis.
Saraf simpatis dan parasimpatis menginervasi kelenjar parotis. Persarafan simpatis menyebabkan vasokonstriksi, sedangkan persarafan parasimpatis dari saraf glosofaringeal menghasilkan sekresi air liur. Kelenjar air liur terbesar kedua adalah kelenjar submandibula atau submandibular gland. Kelenjar submandibula dikelilingi oleh kapsul atau fascia yang merupakan bagian dari lapisan superficial pada deep cervical fascia. Dan seperti kelenjar parotis, kelenjar submandibula terbagi lagi menjadi lobus superficial dan deep yang dipisahkan oleh otot milohyoid. Lobus superficial yang lebih besar terletak di bawah deep cervical fascia. Dan saluran ekskresi utama kelenjar submandibula adalah Wharton duct. Wharton duct berasal dari hilus kelenjar submandibula dan kemudian berjalan di sekitar bagian posterior otot milohyoid. Kelenjar submandibula menerima suplai darah utamanya dari arteri submental dan sublingual, yang merupakan cabang dari arteri facialis, dan arteri lingual, yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Kelenjar submandibula menerima sinyal parasimpatisnya melalui saraf chorda tympani, yaitu cabang dari saraf facialis, melalui ganglion submandibula. Saraf tersebut berfungsi untuk kapasitas sekretomotor. Kelenjar terkecil yaitu kelenjar sublingual atau sublingual gland. Alih-alih memiliki satu saluran ekskresi utama, kelenjar ini mengandung serangkaian duktus pendek yang menonjol langsung ke dasar mulut, ducts of Ravenous, dan duktus umum yang dikenal sebagai Bartholin's duct yang terhubung dengan duktus kelenjar submandibula di caruncula sublingual. Kelenjar sublingual menerima suplai darah utamanya dari arteri sublingual dan submental yang masing-masing merupakan cabang dari arteri lingual dan arteri facialis. Kedua arteri ini merupakan cabang dari arteri carotis externa. Dan sama seperti kelenjar submandibula, kelenjar sublingual menerima masukan parasimpatisnya melalui saraf chorda tympani. Bagian selanjutnya adalah gigi atau dentes. Anatomi sebuah gigi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu mahkota atau crown dan akar atau root. Mahkota gigi adalah bagian yang terlihat di cavum oris, sedangkan akar gigi tertanam pada tulang rahang atas dan bawah melalui ligamen periodontal yang disebut dengan processus alveolaris. Gingiva menutupi batas processus alveolaris yang berdekatan dengan gigi. Cemento-enamel junction adalah batas anatomis antara mahkota yang dilapisi enamel dan akar yang dilapisi cementum. Dentin membentuk inti seluruh gigi yang mengelilingi pulpa yang berisi struktur neurovaskular, dan akar-akar setiap gigi bervariasi tergantung pada jenis giginya. Arteri maxillaris, yang merupakan cabang terminal dari arteri carotis externa, menyuplai darah ke gigi maxillaris dan mandibula. Arteri maxillaris juga bercabang ke arteri alveolaris inferior dan memasuki foramen mandibula dan berjalan sepanjang kanal alveolaris inferior, memasok cabang nutrisi ke molar mandibula. Dan saraf yang mempersarafi gigi berasal dari saraf trigeminal, yang merupakan saraf kranial terbesar. Saraf alveolaris superior, posterior, tengah, dan anterior membentuk pleksus gigi superior yang menginervasi gigi rahang atas atau bagian maksila. Sedangkan saraf mandibula yang merupakan cabang ketiga dari saraf trigeminal membawa serabut sensorik ke gigi mandibula. Baik, perkenalkan nama saya Reza Rafaela Putri Wardana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi bibir. Jadi bibir berperan sebagai pintu masuk ke dalam rongga mulut. Secara histologi, bibir dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Dari wilayah terluar hingga terdalam, pertama ada external aspect. External aspect ditutupi oleh lapisan kulit tipis yang memiliki sweat glands, sebaceous glands, dan juga hair follicles. Kemudian kedua ada vermilion zone. Wilayah ini juga ditutupi oleh kulit tipis, namun berbeda dengan external aspect, vermilion zone tidak memiliki kelenjar keringat dan folikel rambut, serta terdapat beberapa kelenjar sebaceous yang tidak berfungsi. Kapiler di area ini sangat dekat dengan permukaan kulit, memberikan warna merah muda pada bibir.
Dan karena tidak ada kelenjar yang berfungsi pada area ini, lidah akan membasahi bibir sesekali. Terakhir, ada wilayah terdalam yang disebut dengan internal aspect. Wilayah ini selalu lembab dan dilapisi epitel squamosa berlapis yang tidak berkeratin. Baik, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita. Dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histologi gigi. Gigi atau dentes terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar enamel, lapisan di bagian tengah dentin, dan lapisan terdalam pulp. Enamel atau lapisan terluar dari gigi tersusun atas hydroxyapatite crystals, bahan terkuat pada tubuh manusia. Hydroxyapatite crystals terbentuk oleh amilogenin, protein penting yang berperan dalam pembentukan enamel gigi. Amilogenin merupakan suatu matriks kekurangan kolagen dan kaya protein yang diproduksi oleh amiloblast. Amiloblast adalah sel terpolarisasi tinggi yang apical end cell-nya mula-mula berkontak dengan dentin dan kemudian bergabung membentuk lapisan sel yang pada dasarnya dikelilingi oleh connective tissue. Selain itu, enamel bersifat aselular dan tidak beregenerasi. Struktur dari enamel terbentuk oleh enamel prisms atau rods yang dikemas dengan rapat dan berorientasi ke arah tertentu. Dikemas dengan rapat maksudnya enamel prisms atau rods saling berdekatan satu sama lain sehingga menciptakan struktur yang padat dan keras. Hal ini memberikan kekuatan dan ketahanan kepada enamel terhadap kerusakan. Kemudian, di bawah enamel terdapat dentin. Dentin merupakan calcified tissue yang membentuk sebagian besar gigi. Calcified tissue merupakan jaringan tubuh yang mengandung mineral terutama kalsium yang memberikan kekuatan dan kekerasan pada struktur tersebut. Dalam gigi, calcified tissue mencakup enamel, dentin, dan cementum. Dentin dihasilkan oleh odontoblast. Dentin berisi saluran mikroskopis yang disebut dentinal tubules. Dentinal tubules menampung odontoblast proses dan memungkinkan transmisi rangsangan sensorik. Selanjutnya, lapisan yang terakhir adalah lapisan gigi yang paling dalam, yaitu pulp. Pulp memiliki peran yang penting dalam nutrisi dan fungsi sensorik pada gigi. Ia dikelilingi oleh dentin dan sel-selnya mengandung fibroblast, immune cells, dan odontoblast. Fibroblast berperan dalam sintesis kolagen, menjaga kesehatan jaringan pulp dengan memperbarui matriks ekstraseluler, kemudian berperan dalam proses penyembuhan ketika cedera dan infeksi dengan memproduksi komponen yang diperlukan untuk regenerasi jaringan. Immune cells adalah sel-sel yang berperan dalam respons imun dan perlindungan terhadap infeksi atau kerusakan. Kemudian odontoblast berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan dentin, memproduksi dentin baru, dan membantu melindungi pulp gigi dari infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Pada gambar histologi gigi ini, kita dapat melihat bahwa bagian yang ditandai dengan huruf D itu adalah dentin, bagian yang ditandai dengan huruf E itu adalah enamel, kemudian bagian yang ditandai oleh A adalah ameloblast, dan bagian yang ditandai oleh CT adalah connective tissue. Kemudian, pada gambar ini, bagian yang ditandai oleh huruf PC adalah pulp cavity, dan bagian yang ditandai oleh huruf O adalah odontoblast, bagian yang ditandai oleh huruf OP adalah odontoblast proses, kemudian bagian yang ditandai oleh huruf P adalah predentin, dan bagian yang ditandai oleh huruf D adalah dentin. Nah, predentin adalah dentin yang baru terbentuk sebelum kalsifikasi dan pematangan. Selain ketiga lapisan tersebut, gigi juga memiliki cementum. Cementum ini melapisi akar gigi dan menyediakan permukaan sebagai tempat melekatnya periodontal ligamen. Mineral yang ada pada cementum kurang jika dibandingkan dengan enamel dan dentin. Tetapi, cementum mengandung surface fiber yang mengikat periodontal ligamen ke gigi. Nah, periodontal ligamen ini bukanlah bagian dari struktur gigi itu sendiri, tetapi ia mengelilingi akar gigi dan menghubungkannya dengan alveolar bone. Periodontal ligamen terdiri dari jaringan ikat padat dan memainkan peran penting dalam stabilitas gigi, penyerapan guncangan, dan persepsi sensorik. Alveolar bone adalah tulang yang membentuk dental alveolus. Tulang ini berfungsi untuk mendukung, menahan, dan menopang gigi, serta menjalani renovasi sebagai respon terhadap kekuatan yang diberikan selama mengunyah.
Selanjutnya, saya akan membahas histologi dari gusi atau gingiva. Pada gusi atau gingiva terdapat epithelial layer, yaitu squamous epithelium berlapis keratin yang menutupi gingiva. Epithelium ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu oral epithelium, sulcular epithelium, dan junctional epithelium. Oral epithelium menutupi permukaan luar gingiva dan biasanya mengalami keratinisasi. Kemudian, sulcular epithelium melapisi gingival sulcus dan tidak berkeratin. Dan junctional epithelium terdiri dari pita stratified squamous non-keratinized epithelium yang seperti kerah. Biasanya terdiri dari 2 strata, yaitu stratum basal dan stratum suprabasal. Tipe sel utama pada gingival epithelium adalah keratinosit. Keratinosit membentuk stratified squamous epithelium yang bertahan melalui proses diferensiasi melalui beberapa lapisan dari lamina propria ke arah permukaan. Lapisan yang dilalui tersebut adalah stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Stratum basal bisa berbentuk silinder atau kubus. Sel basal ditemukan tepat di sebelah connective tissue dan dipisahkan oleh basement membran. Lapisan ini adalah lapisan germinative sehingga dapat membelah. Kemudian, stratum spinosum adalah lapisan sel berduri di mana terdapat large polyhedral cells dengan short cytoplasm process. Sel paling atas dari lapisan ini mengandung butiran yang disebut keratinosom atau outline body. Butiran ini adalah lisosom yang dimodifikasi yang mengandung sejumlah besar enzim acid phosphatase yang terlibat dalam penghancuran organel membran. Kemudian, pada stratum granulosum, sel-selnya diratakan pada bidang yang sejajar dengan permukaan gingiva. Dan stratum corneum terdiri dari sel-sel pipih dan padat yang telah kehilangan inti dan sebagian besar organel lainnya karena mengalami keratinisasi. Sel-selnya padat dengan tonofilamen. Selain epithelial layer, pada gingiva juga terdapat connective tissue atau lamina propria. Lamina propria ini terletak di bawah epithelium. Lamina propria terdiri dari dense connective tissues yang kaya akan collagen fibers, fibroblast, dan ground substance, memberikan dukungan struktural. Lamina propria ini dibagi lagi menjadi papillary layer dan reticular layer. Papillary layer berisi tonjolan seperti jari yang berinterdigitasi dengan epithelium, meningkatkan adhesi, dan menyediakan nutrisi. Lalu, reticular layer adalah lapisan lebih dalam yang mengandung kolagen bundles lebih tebal dan blood vessels yang lebih besar. Selain itu, gingival tissue mengandung berbagai immune cells, termasuk limfosit dan makrofag, yang berkontribusi terhadap imunitas mulut. Gingiva juga terdapat vascular supply dan nerve supply. Gingiva kaya akan vascular supply terutama dari branches of the maxillary dan facial arteries, yang penting untuk menjaga kesehatan jaringan. Gingiva dipersarafi oleh saraf sensorik yang berperan dalam sensasi nyeri dan proprioception. Jadi, lidah berfungsi untuk memanipulasi makanan sama pengunyahan agar nantinya dapat lebih mudah ditelan. Serabut atau tidak berorientasi ke berbagai arah, sehingga memungkinkan lidah untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Kemudian permukaan bawah lidah bersifat halus dan dilapisi oleh lini mukosa. Sedangkan permukaan dorsal tidak rata dan memiliki ratusan papili kecil yang berbagai jenis. Permukaan papillary dan tonsil lidah dipisahkan oleh sulcus terminalis, yaitu alur yang berbentuk huruf V. Kemudian berikut ini, keempat poin ini adalah jenis-jenis papile yang ditemukan pada permukaan lidah. Pertama, ada filiform papile, yang merupakan papile yang paling banyak ditemukan pada permukaan lidah, yang berbentuk kerucut memanjang dan mengandung banyak keratin, sehingga permukaannya memiliki warna abu-abu atau keputihan. Filiform papile ini memberikan tekstur kasar pada lidah yang membantu pergerakan makanan saat mengunyah. Kedua, ada fumiform papile. Papile ini berjumlah sedikit, memiliki keratin sedikit, dan tersebar di antara filiform papile. Seperti namanya, jenis papile ini berbentuk seperti jamur atau seperti fungi, dengan inti lamina propria yang tervaskulirisasi
tervaskularisasi dengan baik, dipersalvi dengan baik, serta mengandung taste buds pada bagian dorsalnya. Ketiga, ada foliate papillae yang berupa bentuk lekukan pada sisi lateral lidah dan terletak di bagian depan sulcus terminalis. Taste buds pada papillae ini aktif hanya pada tahap neonatus, namun fungsinya akan menurun pada usia 2 atau 3 tahun. Keempat dan terakhir ada valate atau circumvallate papillae, yang merupakan papillae terbesar dengan diameter 1 hingga 3 mm dan terletak di bagian belakang lidah. Taste buds adalah struktur berbentuk bulat telur yang terletak di dalam epitelium berlapis pada permukaan lidah. Taste buds ini memiliki fungsi mendeteksi komposisi kimia pada makanan yang tertelan. Terdapat sekitar 250 taste buds pada setiap sisi lateral valate papillae, dan banyak juga ditemukan pada fungiform dan foliate papillae, kecuali filiform papillae yang terkeratinisasi. Taste buds tidak hanya berada pada papillae, tetapi juga tersebar di permukaan dorsal dan lateral lidah, di mana mereka terus-menerus menerima cairan di berbagai kelenjar saliva kecil. Terdapat 5 sensasi rasa utama yang dapat dirasakan oleh taste buds ini, yaitu asin, manis, asam, pahit, dan umami atau rasa gurih. Kenalkan, nama saya Ellen Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya akan menjelaskan salah satu patologi dari kafum oris, yaitu ada gingivitis. Nah, gingivitis ini tuh merupakan kondisi peradangan yang daerahnya itu terbatas pada jaringan epitel gingiva dan juga jaringan ikat. Dan di antara semua penyakit periodontal, gingivitis itu dianggap yang paling umum. Nanti secara klinis, jaringan gingiva itu ditandai dengan pembekakan, kemerahan, nyeri tekan, permukaan mengkilap, dan pendarahan saat diperiksa dengan lembut. Gingivitis ini juga umumnya tuh jarang menimbulkan pendarahan spontan dan umumnya tidak menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu, banyak sekali pasien yang tidak menyadari penyakit ini atau bahkan tidak mengenali penyakit ini saat mengidapnya. Lalu, gingivitis ini disebabkan oleh endapan plak mikroba yang terletak di dalam ataupun di dekat sulcus gingiva. Ada kemungkinan faktor etiologi lokal ataupun sistemik lainnya yang dapat memperburuk pengendapan plak dan juga meningkatkan kerentanan jaringan terhadap infeksi mikroba. Gingivitis ini akan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada initial, early, established stage, dan juga ada periodontitis yang akan diindikasikan sebagai advanced stage. Nah, yang pertama bisa kita lihat di ilustrasi yang telah saya berikan, yaitu ada initial lesion. Nah, lesi tahap ini tuh biasanya dicirikan dengan terjadinya reaksi inflamasi eksudatif akut, yaitu ketika aliran cairan gingiva dan migrasi neutrofil mengalami peningkatan dari pembuluh darah plexus subgingiva yang terletak di jaringan ikat gingiva ke dalam sulcus gingiva. Nah, akibatnya, ini akan berubah matriks jaringan ikat yang terletak di sebelah pembuluh darah dan dapat menyebabkan penumpukan fibrin di area ini. Dan biasanya ini diamati dalam waktu 4 hari semenjak timbulnya akumulasi plak. Dan pada initial lesion ini akan terdapat kerusakan kolagen yang disebabkan oleh kolagenase dan enzim lain yang disekresikan oleh neutrofil. Selanjutnya ada early lesion, di mana biasanya terkait dengan reaksi sensitif yang berkepanjangan. Jadi gejala klinis seperti gingivitis ini tuh nanti akan mulai tampak sekitar 1 minggu dari proses pembentukan plak. Nah, pada tahap ini lesi dominan oleh limfosit sebanyak 75% dari total dan juga ada makrofag serta sedikit plasma sel. Durasi berlangsungnya early lesion ini masih belum diketahui secara pasti, jadi lesi ini dapat bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya ada established lesion. Pada fase ini tuh akan terjadi peningkatan aktivitas kolagenolitik bersamaan dengan bertambahnya jumlah sel plasma dan juga makrofag serta limfosit T dan juga limfosit B. Akan tetapi, sel yang paling dominan dalam established lesion ini adalah sel limfosit B dan juga limfosit plasma. Pada slice ini akan terbentuk kantong gingiva yang berukuran kecil dan dilapisi oleh epitel kantung. Nah, tingkat keparahan gingivitis ini akan berkaitan dengan populasi sel plasma dan juga sel B serta penurunan jumlah sel T. Hal ini ditunjukkan dari salah satu penelitian yang telah dilakukan.
Nah, jadi lesi yang terbentuk tersebut tuh dapat mengikuti dua jalur, yaitu dengan tetap stabil selama beberapa bulan atau tahun, ataupun dapat berkembang menjadi lesi yang lebih merusak. Dan pada fase ini akan ditunjukkan potensi untuk pulih apabila kita melakukan terapi periodontal yang efektif. Selanjutnya ada advanced stage, di mana ini adalah tahap transisi ke periodontitis. Yang ini adalah akan hilangnya ikatan yang irreversible yang merupakan salah satu ciri dari periodontitis. Jadi kerusakan dan potensi hilangnya gigi disebabkan oleh perubahan inflamasi dan juga infeksi bakteri yang mulai mempengaruhi bagian struktur pendukung gigi dan juga jaringan yang ada di sekitarnya, termasuk alveolar bone, ligamen periodontal, dan juga gingiva. Selanjutnya ada treatment atau pengobatan yang sekiranya dapat meredakan kondisi ataupun mencegah adanya komplikasi lebih lanjut dari gingivitis. Yaitu tentunya yang pertama kita harus bisa meningkatkan kebersihan pada mulut kita. Hal ini bisa dilakukan dengan menyikat gigi dan juga membersihkan gigi menggunakan benang gigi secara teratur yang sangat penting untuk menghilangkan plak gigi tadi yang setelah saya jelaskan. Nah, penanganan ini dapat dilakukan dengan pembersihan gigi ke profesional yang akan membantu menghilangkan karang gigi yang tidak dapat dihilangkan melalui perawatan di rumah. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah obat kumur antimikroba. Ada yang namanya obat kumur chlorhexidine yang itu dapat direkomendasikan untuk mengurangi bakteri. Obat dalam bentuk obat kumur antiseptik yang mengandung chlorhexidine itu dapat diresepkan bersamaan dengan penghilangan plak secara mekanis. Jadi telah disarankan bahwa penggunaan obat kumur chlorhexidine sebagai tambahan terhadap penyikatan gigi dan juga pembersihan interproksimal yang biasa menyebabkan penurunan yang signifikan dalam penumpukan biofilm gigi. Selanjutnya yang ketiga itu ada manajemen kondisi yang mendasari. Hal ini bisa dilakukan untuk mengatasi faktor sistemik seperti diabetes ataupun perubahan hormon yang dapat membantu meningkatkan kesehatan gusi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Syala Kausalia dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi Cavum Morris mengenai penyakit oral squamous cell carcinoma atau OSCC. OSCC adalah jenis kanker yang umum terjadi yang muncul dari sel epitel yang melapisi Cavum Morris. OSCC sendiri telah menyumbang lebih dari 94% dari semua kanker mulut dan memiliki insiden yang tinggi di wilayah tertentu, terutama di daerah Asia Selatan. Faktor-faktor utama yang telah meningkatkan resiko OSCC meliputi yang pertama, penggunaan tembakau. Merokok dan produk tembakau tanpa asap secara signifikan telah meningkatkan resiko OSCC dan telah berkontribusi pada 70-80% head and neck squamous cell carcinoma atau HNSCC. Yang kedua ada konsumsi alkohol. Penggunaan alkohol terutama yang dikombinasikan dengan tembakau merupakan faktor utama OSCC. Yang ketiga ada mengunyah sirih. Kebiasaan ini sangat umum terjadi di Asia Tenggara sehingga mengunyah sirih telah dikaitkan dengan peningkatan insiden OSCC. Selanjutnya ada HPV dan faktor genetik juga mempengaruhi resiko dari OSCC. Perkenalkan, nama saya Iketut Gedewayu Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir saya 221. Di sini saya akan menyimpulkan dari student project yang telah kami buat. Jadi kesimpulannya adalah Cavum Morris merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan, komunikasi verbal, serta menjaga keseimbangan mikrobiota mulut. Anatomi dan histologi Cavum Morris mencakup berbagai komponen seperti bibir, gusi, lidah, gigi, dan kelenjar saliva. Masing-masing komponen memiliki peran vital dalam fungsi mulut, termasuk mastikasi, pengunyahan, deglutisi, menelan, fonetik, bicara, dan pertahanan terhadap infeksi. Patologi umum yang berkaitan dengan Cavum Morris antara lain adalah kanker sel squamosa mulut atau OSCC dan gingivitis. OSCC seringkali disebabkan oleh penggunaan tembakau, alkohol, serta faktor genetik. Gingivitis di sisi lain merupakan inflamasi gusi akibat infeksi bakteri yang dapat berkembang menjadi periodontitis jika tidak ditangani. Pengobatan untuk kondisi-kondisi ini melibatkan berbagai pendekatan termasuk pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, dan peningkatan kebersihan mulut. Penelitian mengenai Cavum Morris ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut, baik untuk tujuan pencegahan maupun pengobatan berbagai penyakit yang dapat
mempengaruhi kesehatan sistemik secara keseluruhan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sinuarta dengan 3 digit dan terakhir 209. Nah, di sini saya akan menyampaikan saran mengenai SP yang telah kami buat. Untuk memaksimalkan makalah tentang kafum oris dalam pendidikan kedokteran, kami menyarankan pembaca memahami struktur anatomi kafum oris, termasuk spastibulum oris, kafum oris proprium, lidah, dan platum. Nah, pengetahuan ini penting untuk memahami fungsi kafum oris dalam pencernaan dan komunikasi. Makalah dapat diperluas dengan membahas penyakit terkait seperti infeksi mulut dan kanker, untuk membantu pembaca mengenali gejala dan mencari perawatan yang lebih tepat. Diskusi dengan profesional medis atau ahli gigi juga disarankan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kesehatan dan pencernaan. Dengan mengikuti saran ini, makalah akan lebih komprehensif dan informatif, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kafum oris dan implikasinya bagi kesehatan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.